Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana alaina bi ni'matil imani wal islam walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'min liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa taala hingga pada malam ke-23 Ramadan ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah kepadanya. Di 10 malam terakhir ini merupakan keutamaan yang sangat luar biasa. Karena itulah ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan di 10 malam terakhir ini seharusnya kita maksimalkan dengan sebaik mungkin. Bersyukur Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita kesempatan untuk beribadah dalam keimanan dan Islam. Oleh karena itu, ibadah-ibadah dalam kesehatan, keimanan dan Islam tersebut harusnya kita barengi dengan ketakwaan kita kepada Allah tabaraka wa taala. Kemudian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak henti-hentinya kita selalu berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan bahwa aku sangat rindu dengan kekasihku. Kemudian para sahabat menjawab, bukankah kami ya Rasulullah adalah kekasihmu? Bukan, engkau bukan kekasihku, engkau adalah sahabatku. Kekasihku adalah orang-orang yang tak pernah berjumpa dengan aku, tak pernah bertemu dan bertatap muka dengan aku, namun beriman, mengikuti risalah perjuanganku. Maka demi Allah tabaraka wa taala, kita adalah orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berharap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempertemukan dan bertemu dengan kita. Maka sungguh rindunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Dan kita berdoa kepada Allah tabaraka wa taala, semoga di yaumil akhir kelak kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pertemuan tersebut akan nyata adanya dan kita bertetangga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu hormati Allah tabaraka wa taala, 23 Ramadan pada malam hari ini Allah masih berikan kita kesempatan di atas semua musibah-musibah yang hadir di negeri ini, di atas semua godaan-godaan di menjelang akhir Ramadan pada tahun ini. Sesak-sesaknya mal, pasar-pasar, dan pada malam hari ini macetnya jalanan menjadi bukti bahwa begitu kuatnya malam 10 malam terakhir pada malam hari ini. Ini terbukti dengan beberapa pilihan yang diambil beberapa sebagian orang. Mereka lebih mungkin saja mereka memilih untuk melaksanakan ibadah tarawih di belakang hari, atau selanjutnya di rumah saja, kemudian memaksimalkan potensi 10 malam terakhir dengan mencari diskon di beberapa mall dan di beberapa pasar. Atau mungkin bisa saja 10 malam terakhir ini mereka maksimalkan dengan mencari cara dan mencari jalan untuk pulang ke kampung halaman mereka. Tapi Masya Allah dan luar biasa sekali, kita berkomitmen hingga di malam 23 Ramadan ini kita berkomitmen untuk tetap mengimarahkan tarawih berjamaah. Karena Imam Hasan Al-Banna pernah mengatakan, kalaulah seandainya ada 100 mujahid yang berjuang di jalan Allah, maka katakanlah bahwa 1 dari 100 mujahid itu adalah aku. Dan kalaulah seandainya ada 10 mujahid yang berjuang di jalan Allah, maka katakanlah 10 dari 1 orang itu adalah aku. Maka ketika ada 1 orang mujahid yang berjuang di jalan Allah, maka katakanlah 1 orang itu adalah aku. Dan kita berdoa kepada Allah tabaraka wa taala, Allah berikan kita kesempatan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir ini. Bapak-bapak, ibu-ibu rahmati Allah tabaraka wa taala, judul tausiah kita pada malam hari ini adalah istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah tabaraka wa taala. Kenapa istiqomah menjadi judul tausiah kita pada malam hari ini? Ingat,
malam ini adalah 10 malam terakhir. Dalam kontekstual istiqomah adalah orang-orang yang memiliki pendirian yang teguh, orang-orang yang tak berbelok arah, yang tak tergoyang keimanannya dan komitmennya terhadap agama Allah tabaraka wa taala. Maka istiqomah harus ditegakkan, istiqomah harus dijalankan pada detik-detik penghujung akhir Ramadan ini. Ramadan ini ibarat sebuah pertandingan sepak bola. Akan datang di penghujung waktu siapa orang-orang yang menjadi pemenang dan menjadi juara dalam perhitungan Ramadan di 10 malam terakhir ini. Ibarat kata kualifikasi. Banyak di babak penyisihan peserta yang hadir untuk bertanding dan berlaga. Tetapi banyak mungkin dalam kualifikasi waktu akhirnya terpilih siapa yang akhirnya hadir untuk menyelesaikan final di malam 10 Ramadan ini. Maka dari itu istiqomah adalah jalan yang akan kita tempuh untuk mengkomitmenkan keistiqomahan kita dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah tabaraka wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu hormati Allah tabaraka wa taala. Ibnu Rajab mengatakan bahwa istiqomah ini dalam perkataan sangat mudah untuk diucapkan. Banyak orang yang mengatakan aku ini istiqomah. Banyak orang yang mengatakan bahwa aku ini memiliki pendirian yang teguh dalam ucapan, dalam perkataan. Namun istiqomah dalam perbuatan sangat-sangat berat untuk dilaksanakan dan diaplikasikan. Maka dari itu istiqomah pada hari ini sangat kita perlukan di atas semua musibah-musibah yang hadir di negeri ini. Musibah bencana alam yang hampir setiap waktu melanda negeri ini, hingga secara menasional pada hari ini hadirnya pandemi corona yang merubah aktivitas-aktivitas kehidupan sosial kita. Maka banyak di antara kita ketika musibah hadir di negeri ini, mereka tergoyah keimanannya. Karena kecantikan dan ketampanan berubah keimanannya. Karena materi Allah cabut dalam keluarga dan dirinya, berubah keimanannya. Bahkan ketika kita tak yakin untuk makan esok hari pun, maka demi Allah tabaraka wa taala itu juga termasuk orang-orang yang tidak istiqomah. Karena mereka tidak meyakini Allah lah pemberi rezeki. Bapak-bapak, ibu-ibu mata Allah tabaraka wa taala. Maka dari itu, kenapa istiqomah sangat berat untuk disampaikan dan diaplikasikan? Karena balasan yang sangat luar biasa Allah berikan bagi orang-orang yang istiqomah adalah surganya Allah tabaraka wa taala. Surganya Allah janjikan bagi orang-orang yang istiqomah. Dalam surah Al-Fusilat ayat 30 Allah jelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, mereka mengatakan Rabb kami adalah Allah, summastaqamu, kemudian mereka istiqomah, baik itu secara perkataan, baik itu secara perbuatan. Mereka istiqomah, mereka komitmen dengan perkataan dan perbuatan mereka atas apapun yang melanda mereka, dicabutnya rezeki mereka, dihadirkannya lah mereka musibah, mereka tak tergoyah sedikit pun. Mereka tetap dalam pendirian, dalam keistiqomahan kepada Allah tabaraka wa taala. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu hormati Allah tabaraka wa taala, summastaqamu, kemudian mereka tersebut istiqomah dalam perkataan dan perbuatan, tatanazzalu alaihimul malaikah, kemudian Allah tabaraka wa taala akan mengutus para al-malaikah, para malaikat. Apa tugasnya para malaikat tersebut? Mereka menyampaikan pesan dari Allah tabaraka wa taala, alla takhafu wa la tahzanu, la takhafu wa la tahzanu, janganlah kamu takut, wa la tahzanu, janganlah kamu bersedih, wa abshiru bil jannah, Allah akan memberikan langsung kepada kamu surganya Allah tabaraka wa taala. Maka demi Allah tabaraka wa taala, maka luar biasa balasan orang-orang yang istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah tabaraka wa taala. Allah akan turunkan langsung kepada mereka malaikat sembari menitipkan pesan kepada mereka malaikat tersebut, la takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah, janganlah kamu takut dan janganlah kamu bersedih, wa abshiru bil jannah, karena surga adalah untukmu. Masya Allah, sangat luar biasa balasan bagi orang-orang yang istiqomah, karena
balasan tersebut setimpal dengan apa yang mereka kerjakan dan apa yang mereka ucapkan. Bahkan Imam Hasan Al-Basri sendiri dalam setiap penghujung doanya selalu meminta keistiqomahan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ulama besar sekelas Imam Hasan Al-Basri saja meminta, Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqomah. Wahai Allah, engkau adalah Tuhanku, maka karuniakanlah kepadaku istiqomah. Seorang ulama besar saja selalu meminta keistiqomahan. Bagaimana dengan kita, seorang hamba biasa, seorang manusia biasa? Apakah yakin istiqomah mendarah daging dalam pengaplikasian kehidupan kita? Maka dibutuhkan 3 tingkatan. Ada 3 tingkatan yang seharusnya kita lalui ketika kita yakin bahwa diri kita ini istiqomah. 3 tingkatan tersebut yang akan melegitimasi kita bahwa kita benar-benar orang yang istiqomah di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan tidak akan tergoyah keimanan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tingkatan pertama adalah istiqomah dalam tauhid. Bapak-bapak, ibu-ibu rahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, istiqomah dalam tauhid adalah landasan utama kita dalam mengokohkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, dan tidak mencoba untuk tergoyah atas apapun yang terjadi. Tersadarkah kita apa yang melandari negeri ini? Bahkan kita tidak sadar, hampir setiap waktu musibah hadir di negeri ini. Kalaulah hitungan statistik, Indonesia adalah penduduk terbesar muslim di dunia. Tapi kenapa Allah berikan kita musibah yang tak pernah berkesudahan? Kenapa Allah titipkan kita musibah yang hadir setiap waktu? Baik itu bencana alam, baik itu gempa bumi, banjir, bahkan yang terkini corona. Tidakkah kita introspeksi atas apa yang terjadi di negeri ini? Ternyata Allah Tabaraka wa Ta'ala menitipkan kita musibah-musibah yang hadir di negeri ini. Tak lain dan tak bukan adalah Allah ingin menseleksi kita. Siapa-siapa orang-orang yang benar-benar istiqomah di jalannya. Siapa-siapa orang yang istiqomah, ketika Allah cabut rezekinya, banyak diantaranya istiqomah. Maka siapa-siapa yang mereka mengaku istiqomah menggenggam kuat ketauhidan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Banyak kita lihat di beberapa daerah tergadai akidah mereka hanya karena sekotak mie instan, hanya karena segenggam emas, hanya karena segepok uang, tergerus keimanannya. Apakah ini yang disebut dengan istiqomah di atas tauhid? Maka pertanyakan, tauhid sangat berat kita genggam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja ketika diangkat menjadi rasul dalam periodisasi pertama beliau di kota Mekkah, yang beliau kuatkan bersama para sahabat selama 13 tahun lamanya adalah komitmen para sahabat terhadap tauhid. Terlahir kita sebagai seorang muslim pada hari ini, itu merupakan nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita. Kalaulah seandainya Allah takdirkan kita terlahir dari keluarga Nasrani, Allah takdirkan kita lahir dari keluarga Yahudi, apakah bisa Allah takdirkan kita? Demi Allah, Allah sangat bisa. Tapi ternyata Allah sayang sama kita. Justru ketika Allah takdirkan kita terlahir dari rahim keluarga muslim, komitmen tauhid yang harus kita kuatkan. Yakinkan diri kita bahwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bahwa Allah lah satu-satunya tempat kita menyembah dan Allah lah satu-satunya tempat kita meminta. Komitmen tersebut adalah komitmen kita terhadap tauhid kita kepada Allah. Kita yakin bahwa Allah lah satu-satunya tempat kita meminta. Maka demi Allah Tabaraka wa Ta'ala, bagaimana komitmen tauhid ini? Jangan heran kenapa musibah hadir negeri ini. Kalau tak lain dan tak bukan adalah Allah ingin menseleksi kita, siapa yang benar-benar berkeimanan dalam ketauhidan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Banyak di antara kita yakin Allah Tuhanku, Allah Tuhanku, Allah penciptaku, tapi aku tak yakin, tapi saya tak yakin Allah akan melindungi keluarga saya. Makanya saya meminta kepada dukun agar anak saya dilindungi. Apakah seperti itu komitmen kita terhadap tauhid? Allah Tuhanku, Allah yang menciptakan alam semesta, tapi saya tak percaya usaha saya akan laris manis. Makanya saya meminta kepada makhluk.
kita sandingkan kepada sesuatu yang sangat hina kepadanya. Kemudian yang kedua, komitmen yang harus kita kuatkan adalah komitmen kita terhadap ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah berikan kita kesempatan untuk melaksanakan ibadah Ramadan di tahun ini. Dan pertanyaannya adalah, kalaulah seandainya Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir buat kita, apa yang akan kita lakukan? Allah tak izinkan kita lagi untuk menemui Ramadan di tahun depan. Bagaimana ibadah Ramadan kita? Ibarat orang yang sangat kita cintai yang akan bertemu, dan untuk pertama dan terakhir kalinya, apa yang akan kita lakukan? Maka ibadah adalah komitmen kuat kita untuk menggenggam keistiqomahan dalam keimanan ketakwaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pertanyaannya adalah, ibadah tersebut adalah ibadah yang menjadi beban kita atau kebutuhan kita? Banyak di antara kita rela meninggalkan pekerjaannya hanya untuk menyelesaikan makan siangnya. Tapi banyak juga di antara kita rela meninggalkan solat, rela menunda-nunda solat hanya untuk menyelesaikan pekerjaannya. Apakah seperti itu yang dinamakan dengan istiqomah dalam ibadah? Apakah seperti itu menjadi prioritas ibadah kita? Maka pertanyakan, ibadah kita ini bebankah atau kebutuhan? Kalau kebutuhan, maka ibadah merupakan makan siang kita, merupakan makan malam kita yang tak akan kita tinggalkan, karena akan mengisi kekosongan hati kita. Maka demi Allah Tabaraka wa Ta'ala, ibadah adalah komitmen terkuat kita dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas keistiqomahan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu rahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, mohon maaf karena waktu kita sangat singkat, diberi waktu 15 menit untuk tetap mengikuti protokol kesehatan. Makanya kita memperingkas dan mempersingkat saja. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah istiqomah dalam keikhlasan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita hadir di masjid ini, kita hadir di musola ini, apa yang akan kita tujukan untuk ibadah-ibadah kita? Untuk makhlukkah kita solat, atau karena untuk Allah, untuk mengharapkan ridho Allah? Banyak di antara kita hadir ke musola hanya untuk disanjung makhluk, hanya untuk dapat perlakuan khusus dari makhluk bahwa kita orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman. Maka tak ada yang bisa menjamin hadirnya kita di masjid ini untuk melaksanakan sholat isya tadi Allah terima sholat kita. Tadi pagi kita berpuasa, Allah terima puasa kita. Tak ada yang bisa menjamin, Pak, Bu, tak ada yang bisa menjamin. Maka demi Allah Tabaraka wa Ta'ala, tujuan utama kita beribadah dan tak lain dan tak bukan adalah beribadah kepada Allah, hanya mengharapkan ridho Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita solat khususkan untuk mengharapkan ridho Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita berpuasa hanya mengharapkan ridho Allah Tabaraka wa Ta'ala, tak lain dan tak bukan hanya mengharapkan ridho Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan sampai hadirnya kita di musola ini karena ingin disanjung makhluk, akhirnya Allah kunci musola kita. Kita ingat tahun depan, Pak, Bu, musola dan masjid kita dikunci, bukan karena corona, tapi karena Allah ingin memberikan pengajaran buat kita. Kita diperintahkan sholat tarawih agar Allah Tabaraka wa Ta'ala kita sholat tarawih di rumah bersama keluarga kita, untuk memberikan pelajaran buat kita, introspeksi diri kita. Mungkin ada yang salah hadirnya kita di musola ini, bukan karena Allah tapi karena makhluk. Bukan karena Allah kita hadir di musola ini, tapi karena ingin disanjung makhluk. Dan kita lupa, kita hadir ke musola ini, kita lupa tetangga kita belum pernah kita ajak ke musola ini. Maka hingga akhirnya Allah kunci musola-musola kita, Allah kunci masjid-masjid kita. Kita sibuk memperkaya ibadah kita di musola, tetangga kita anaknya tak pandai solat, kita tak peduli. Maka hingga akhirnya Allah kunci musola kita. Kita sibuk umroh setiap bulan, haji setiap tahun, kita lupa tetangga kita belum bayar listrik atau tidak. Musola kita tokennya sudah bayar atau belum, kita tak peduli. Hingga akhirnya umroh dikunci, ibadah haji ditunda pada hari ini. Allah ingin memberikan pelajaran buat kita. Jangan kita kejar ibadah karena ingin disanjung makhluk, tapi kejarlah keikhlasan untuk mengharapkan ridho Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wallahu a'lam bisawab. Mohon maaf kalau ada kesempatan yang lebih panjang, pasti akan kita bertemu dengan kesempatan yang lebih baik daripada ini semua. Wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.